Selamat datang di Nyanteh dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan Rexus baru aja nge-refresh keyboard 60%-nya, yaitu si Deva yang sempat kita bahas juga hampir setahun lalu, yang dulu cuma 68 keys keyboard biasa aja. Yang sekarang dapat dua pilihan upgrade dengan harga jualnya pun tetap di range harga yang cukup bersahabat. Mereka punya Deva 68 yang di-upgrade pakai hot swap coil, so lebih universal. Yang mana tuh keyboardnya? Nah, yang ini ya lebih universal ya, bisa di custom switch juga di harga yang masih kurang lebih sama, yaitu di 479.000. Sama yang satu ini yaitu Deva 68 SF pakai hot swap coil juga tapi punya south facing PCB-nya ya. Jadi buat kalian yang kadang lebay keyboard harus south facing biar nggak interference pakai cherry keycaps tapi malah pakai keycap SDA, ini udah ada buat lo semua ya. Di harga yang sedikit lebih mahal tapi yaitu di 579.000. Tapi untungnya Rexus main pinter cuy. Dia itu tambah 100.000 buat seri south facingnya ini, tapi di bagian capsnya punya aksen min ya untuk di huruf-hurufnya tanpa ada legend shortcutnya, plus dapat kabel coil yang nggak pakai konektor. Coba kalau nggak dapat tambahan kayak gitu. Jadi kelihatan lu beli yang SL tuh cuman FOMO doang gitu. Dan 579-nya pun jadi tetap worth it buat di harganya. Oke, terus sisanya keseluruhan si keyboard ini sebenarnya sama aja. Semua fiturnya itu sama semua. Dari sisi layouting, casing, bahkan sampai ke dalamnya. Jadi nanti gue bakal barengin aja bahasnya. Oh ya, anyway juga buat yang SF ini pun untuk tombol 1 sama 2-nya ini tetap north facing ya. Itu untuk menyesuaikan dengan posisi port Type-C yang ada di sebelah sini. Lanjut bahas umum di bagian keyboardnya ini ya. Desainnya sih sebenarnya polosan aja ya, nothing unik juga pada keyboardnya. Tapi yang perlu jadi catatan buat kalian untuk di harga yang bersahabat ini, keyboard itu udah di finish dengan sangat baik ya. Gue suka mereka perhatiin ke detail-detailnya, kayak potongan plastiknya itu udah minim banget, kayak detail keycapnya udah cukup rapi juga. Cuma untuk persoalan RGB, spreadnya itu agak berbeda ya dari kedua keyboard ini. Dan otomatis yang north facing itu punya spread yang lebih bagus, nembus ke keycapsnya juga. Dan yang kalau south facing ini standar aja dan udah pakai keycap double shot yang nggak tembus, jadi spread itu cuman under keycapsnya aja. Ya nggak masalah sih, yang penting customisasinya bisa tetap di bagian keyboardnya juga. Switch pakai Outemu keduanya ini ada 3 pilihan ya, red, brown, dan juga biru. Feel switchnya pun juga ala Outemu yang rasnya tuh harus ganti secepatnya, minimal ke Gateron Yellow atau Jawik gitu ya. Terus dapat juga plate dampener buat ngerapin suaranya biar nggak hollow dengan bahan Neva foam ya, tapi di bagian bawahnya sayangnya masih kosong aja, belum dapat dampenernya lagi. Serta buat stabilizernya pun juga masih perlu di treatment sedikit biar lebih maksimal lagi untuk feel penggunaannya. Dan saya seperti inilah untuk tapping test top keyboard keduanya. Anyway, buat keyboard yang affordable ini perlu diingatkan kembali ya, ini keyboard bukan wireless punya, nggak ada bluetoothnya apalagi sampai ke dongle 2,4 GHz juga. Jadi ya kabel ya cukup mandatory lah buat kalian pilih kabel yang lebih oke dari stylenya. Maka dari itu, yang south facing ini pun lebih menarik karena dikasih kabel coil tambahan. Dan buat ruang modifikasi yang gua tahu untuk keyboard 68 seperti ini tuh masih banyak banget customisasinya atau modifikasinya, ngelihat memang usernya udah bejibun banget
ya. Ya nggak cuma dari keyboard ini aja, seri lainnya pun iya, dan serta brand lainnya pun juga ada yang seperti ini yang agak mirip layoutnya. Jadi kalau misalkan kalian mau custom case-nya, mungkin sekali nih lo bisa lakuin di keyboard ini kayak pakai sandwich acrylic punya gitu ya. Terus lo juga bisa tambah treat tambahan kayak seperti EVA foam di bagian bawahnya, sama tempest mode-nya gitu biar nggak hollow sama lebih poppy suaranya. Sama switch dan keycaps-nya pun bisa lebih nyocokin dengan selera keyboard yang kalian suka juga. Kalau gue sih pastinya ketika mau bagus keyboard ini minimal gue ganti switch aja ke Gateron Yellow, itu udah cukup banget ya. Keycap sih ini untuk pilihan yang SF-nya udah bagus banget ya, keren gitu, mint on black gitu ya, minimalis keren gitu. Tapi kalau kalian punya extra budget, feel free lah buat di custom juga. So buat Daiwa kali ini setidaknya sih gue bisa appreciate ya, mereka itu mengupgrade keyboardnya karena memang nggak sedikit juga pengguna dari keyboard budget cari bahan murah buat modifikasi ya. Ditambah ada pula short facing pula, mungkin jadi jawaban teman-teman kalian yang udah ngincer ya keycap cherry profile bisa diadaptasiin ke keyboard Rexus Daiwa yang friendly budget ini. Atau mungkin sih yang sebelumnya udah sakit hati ya, udah pengen Daiwa tapi belum pakai hot swap coil. Sekarang ya udah ada dengan harga yang nggak gila naiknya gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Rexus terbarunya yaitu Daiwa 68 yang biasa dan juga Daiwa 68 yang south facing. Sebenarnya biasa ini north facing gitu ya. Jadi tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh keyboard baru dan murah banget harganya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.